I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan melakukan role play konseling pada prates HIV mengenai seks bebas. Perkenalkan, saya Marlina Siti Malo sebagai dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Susan Sahabudin sebagai perawat. Perkenalkan, saya Siti Susanti, saya sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, nama saya Ilham Kusumawardani. Di sini saya sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak, Mas. Ya, pagi. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Susan Sahabudin, biasa dipanggil Susan. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mbak dan Masnya. Nama saya Ilham Kusumawardani. Nama saya Susi, saya di sini ibunya. Oh baik Ibu ya, Ibu Susi dan Mas Ilham. Nah sebelumnya itu ada keperluan apa Mbak dan Masnya datang kemari? Saya mengalami keluhan demam sama diare, Mbak. Dia itu demamnya sudah lebih dari 3 minggu juga. Baik Mas, berarti anak Ibu ini sudah demam dan diare kurang lebih 3 minggu ya. Mungkin demamnya yang 3 minggu disertai dengan diarenya. Benar ya? Mas Ilham dan Ibu Susi, mungkin nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut. Kurang lebih saya akan menggunakan waktu 10 menit untuk berbincang-bincang kepada Ibu dan Mas Ilham. Sebelumnya itu saya akan mengatakan, saya mohon kesediaan Ibu dan Mas Ilham mengatakan ketika saya bertanya menjawab sejujur-jujurnya. Di sini saya akan menjaga privasi dari keluarga Ibu, terutama Masnya sendiri. Saya akan menjaga privasinya dan sebelum itu saya akan menutup Ibu terlebih dahulu ya Mas ya. Baik, di sini saya sudah menjaga kerahasiaan keluarga Ibu, terutama Mas Ilhamnya. Nah, di sini kami akan memulai. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kepada Mas Ilham. Mas Ilham sebelumnya sudah menikah? Atau belum? Oh ya, belum ya. Mas Ilham sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya? Sejujurnya di sini sebelumnya saya mempunyai masalah dengan keluarga saya dan saya ingin mencari kesenangan di luar dan pergi ke malam dan konsumsi narkotika dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti seks bebas. Oh, baik. Mas Ilham melakukan seks bebas ya, jadi berarti sering melakukannya dengan teman-temannya, betul? Betul. Nah, di sini saya mau bertanya sama Ibu, Ibu ya, Ibu dari Mas Ilham. Nah, apakah Ibu mengetahui anaknya keluar, mungkin pergi kemana, seperti itu? Sebenarnya dia itu kan sering keluar malam, tapi saya tidak tahu dia keluar kemana, sama siapa. Baik Bu ya, berarti sering keluar malam. Mungkin keluarnya jam berapa Bu? Bisa sampai pagi? Iya, bisa kadang sampai pagi baru pulang. Oh seperti itu Bu ya. Berarti mungkin Mas Ilham ini sudah sering keluar malam sehingga ya karena pergaulannya mungkin Mas Ilham melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik Mas Ilham, saya ingin bertanya bagaimana yang Mas Ilham ketahui tentang penyebaran penyakit HIV itu menularnya melalui apa? Yang saya dengar itu bergonta-ganti pasangan.
Itu saja. Baik Mas Ilhamnya, memang benar ketika seseorang yang sering menggonta-ganti pasangan, tidak menggunakan pengaman, dia akan beresiko terpapar penyakit HIV. Nah, selain itu juga ada penggunaan jarum suntik, yang dimana Mas Ilham katanya pernah mengkonsumsi narkoba, ya benar? Minum minuman seperti itu kan? Dia itu kan Mas akademia itu dia menggunakan jarum suntik, mungkin jarum suntik yang digunakan itu tidak steril seperti itu dapat beresiko terjadinya penularan HIV. Kemudian yang kedua, sebelumnya Mas pernah melakukan transfusi darah sebelumnya? Tidak pernah. Belum pernah itu anaknya melakukan transfusi darah? Belum pernah. Baik, belum ya. Nah, biasanya yang ketiga itu penyakit HIV itu terkena oleh melalui darah gitu, karena transfusi darah dari seseorang ke orang lain tidak dilakukan pengecekan lab terlebih dahulu, sehingga kita tidak tahu bahwa siapa tahu yang mendonorkan darahnya itu adalah pasien yang terkena atau terpapar penyakit HIV itu sendiri. Baik Mas Ilham, sebelumnya saya ingin bertanya lagi mengenai ketika Mas Ilham ada masalah, mungkin masalah pertemanan kah, masalah keluarga kah, apa yang Mas Ilham lakukan untuk menghindari hal tersebut? Saat saya sering punya masalah dengan keluarga, dan saya juga sering punya masalah dengan teman saya. Jadi saya mencari kesenangan di luar, dan saya mengkonsumsi narkotika, menggunakan jarum suntik, dan melakukan hal yang tidak diinginkan. Baik Mas ya, mungkin Mas lebih mengarah ketika lagi ada masalah itu, Mas melampiaskannya itu untuk bersenang-senang dengan teman-temannya, sehingga tidak tahu nih apa yang dilakukannya itu ternyata salah, seperti itu Mas ya. Baik, mungkin saya bertanya kepada Ibu dan Mas Ilham, ya, apa sih dampak yang terjadi di masyarakat ini ketika HIV itu sendiri? Orang berpandang pandangan orang tentang HIV itu seperti apa? Mungkin dari Ibu bisa menjawab. Setahu saya kalau orang yang terkena HIV itu biasanya dipandang sama orang itu anak yang tidak baik gitu kan. Nah, karena melakukan seks bebas. Nah, seperti itu. Kalau dari Indonesia apa yang saya dengar juga pelakunya akan dikucilkan dari masyarakat dan kurang komunikasi bersama masyarakat di tempat. baik, berarti lebih ke ketika pasien yang mengalami HIV itu dia lebih kayak cenderung menyendiri, ya. Dia tidak mau bersosialisasi kepada masyarakat, tidak mau berbaur dengan teman-teman karena mungkin dia sudah tidak dihargai lagi, seperti itu Bapak dan Mas Ilham, Ibu dan Mas Ilham. Baik Ibu Susi dan Mas Ilham, ya, bagaimana pandangan Ibu mengenai virus HIV itu? Dia itu dapat tertular melalui apa? Melalui jalur apa? Seperti itu, bisa dijelaskan? Yang saya dengar itu dia itu melalui salaman langsung kepada orang lain, sentuhan. Terus Kalau menurut saya sih yang terkena HIV itu kan biasanya orang yang melakukan seks bebas. Oh iya, baik. Di sini pandangan pikirannya benar yang dibilang dengan Ibu Uci, yang dimana virus ini tidak disebabkan oleh berpegangan tangan, tidak disebabkan oleh apa namanya itu berpakaian, menggunakan pakaian yang orang lain seperti itu, tetapi melakukan hubungan seksual secara menggunakan hubungan seksual tanpa hubungan, maksudnya tanpa hubungan suami istri, tidak menggunakan pengaman,
Terus yang kedua itu menggunakan jarum suntik secara bersamaan, dan yang ketiga itu dia itu melalui darah, yang mana ketika transfusi darah tidak dicek dulu darahnya seperti itu. Baik Ibu Susi dan Mas Ilham, di sini kan kita sudah melakukan komunikasi ya, sudah menjawab dengan jujur pertanyaan dari saya. Jadi Mas Ilham ini apa yang sudah dilakukan atau sudah diceritakan ini, Mas Ilham ini dapat kita kategorikan pasien yang beresiko terkena HIV, tapi belum diketahui dan belum pasti. Nah, oleh karena itu saya meminta Mas Ilham untuk berani melakukan pengecekan HIV, di mana setelah kita melakukan pengecekan HIV ini, kita dapat mengetahui apakah Mas Ilham terkena HIV itu atau Mas Ilham hanya terpapar atau beresiko saja, seperti itu. Karena kan dilihat juga nih dari keluhan Mas Ilham, sesuai dengan tanda dan gejala HIV itu, yang pertama itu demam kurang lebih dari 3 minggu. Di sini demam yang lebih dari 1 bulan itu dikategorikan nih faktor yang beresiko pasien HIV. Yang kedua itu juga diare yang berlebihan, terus berat badan menurun. Nah, dilihat juga nih berat badan dari postur tubuh Mas Ilham. Jadi Mas Ilham di sini kan Mas Ilhamnya sudah menjelaskan dan sudah bersedia. Saya minta tanda tangan persetujuan Mas Ilham bahwa Mas Ilham setuju untuk pemeriksaan tes HIV tersebut. Di sini saya tidak memaksa Mas Ilham. Di sini saya ingin kemauan dari Mas Ilham ini sendiri, karena untuk kebaikan Mas Ilham sendiri maupun keluarganya sendiri gitu. Karena ketika kita sudah tahu penyebabnya apa, kita tahu nih solusi dan cara penyembuhan dari penyakit yang Mas Ilham derita, seperti itu. Jadi Mas Ilham, di sini saya juga akan memberitahu bahwa pengecekan HIV ini tidak dengan waktu yang cepat gitu, harus menunggu selama 3 bulan ke depan, seperti itu. Apakah bersedia Mas Ilhamnya? Kalau bersedia bisa menandatangani surat persetujuan yang sudah kami buat gitu. Nama Mas Ilham siapa, boleh sebutkan? Saya Ilham Kusuma Maulana. Ya, Mas Ilham boleh tanda tangan di atas ini bahwa pembuktian bahwa Mas Ilham akan melakukan pengecekan lab terkait penyakit HIV. Baik Mas Ilham, berarti kita akan kontrak waktu lagi tentang pengecekan lab untuk mengetahui Mas Ilham terkena atau tidak, positif atau negatifnya hasilnya nanti. Mungkin besok pagi Mas Ilham akan datang kemari untuk melakukan. Oke, baik Mas Ilhamnya di sini sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang 10 menit tadi atas ceritanya. Di sini Mas Ilham jangan khawatir, kita akan menjaga privasi Mas maupun keluarga Ibu Susi ya Bu ya. Terima kasih Ibu dan Mas Ilham. Sampai jumpa besok pagi. Nanti saya akan menemani Mas Ilham untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. Terima kasih ya. Saya juga berterima kasih Mbak atas informasinya. Iya Mbak, iya Bu dan Mas Ilham. Terima kasih Mbak ya.